Nah, pada masa itu putusan Turki juga sudah datang lagi dan sudah banyak orang yang masuk Islam di Jepang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfa Mustafa. Sekarang saya sedang bersama dengan Dr. Asep Ahmad Hidayat MAG yang merupakan salah satu sejarawan Sunan Gunung di Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bagaimana sih perkembangan Islam di Jepang gitu ya. Iya. Langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana proses masuk dan berkembangnya Islam di Jepang. Begini, terima kasih ya. Mengenai Islam datang di Jepang itu bukan hal yang baru sebetulnya. Pada abad ke-16 1555 Masehi itu ada sebuah catatan dari Portugis yang menyatakan bahwa telah datang para pedagang dan pedagang Arab ke Jepang. Itu berarti pada masa samurai ya. Nah, kemudian muncul lagi setelah abad ke-19. Jadi di era tahun 1880 sekian ya, kita tahu Pak bahwa pada masa itu hanya ada 2 negara Asia yang merdeka. Tahun akhir abad ke-19 itu kan Tiongkok aja kalah dengan perang Boxer ya kan. Kemudian juga negara-negara di Afrika Utara gitu kan, negara Afrika Utara, di Asia Barat, di Asia Selatan gitu kan, termasuk di Asia Tenggara itu adalah berada di dalam cengkeraman penjajah Barat, Eropa. Hanya ada 2 negara pada masa itu di akhir abad ke-19, yaitu abad tahun 1890-an, tahun 1890 sekian. Sebenarnya dimulai tahun 1806 ya. 1886 itu udah mulai rontok kan, sebuah negara-negara Islam, negara-negara Asia gitu kan. Perang Boxer ke-1 Qing itu kan kalah rontok gitu kan dengan di Cina itu yang negara besar aja, termasuk juga kalah kan, termasuk juga negara-negara Islam di Asia Barat gitu kan. Ya Asia Barat tuh ya Arab Saudi dan kawan-kawannya, Yordan gitu kan. Kan kalau orang Eropa menyebut Timur Tengah, yaitu Afrika Utara dan Asia Barat. Afrika Utara plus Timur Tengah plus Asia disebut Timur Tengah. Kalau saya menyebutnya Asia Barat, misalnya daripada Afrika Utara sebagai seorang ahli kawasan ya harus jelas menjelaskannya. Kita melihatkan di Barat gitu, Jazirah Arabia, Irak, Iran, Suriah dan sebagainya. Nah di daerah itu Jazirah Arabia itu juga sudah rontok kan, dikuasai oleh Inggris gitu kan, Afrika Utara, Inggris, Prancis, Itali gitu kan. Nah pada masa itu kan hanya ada 2 negara, yaitu Jepang dan Ottoman yang merdeka gitu kan, belum terjajah gitu kan. Dan Jepang sudah melakukan sebuah restorasi ya, pemodernan, artinya politik terbuka setelah bertemunya dengan kapal-kapal Eropa dan Amerika terutama. Nah itu Jepang melakukan jalinan hubungan diplomatik dengan Ottoman pada masa itu, sehingga muncullah ada sebuah kunjungan kapal besar dari Ottoman yang berisi 550 lebih kan, tapi kena badai dan meninggal dunia, syahid gitu kan. Nah sehingga dibawa oleh
kapal-kapal Jepang dan dibawa sampai juga ke Turki. Dan orang-orang Jepang pada masa itu karena merasa diri seorang Asia, bangsa Asia bersama dengan Ottoman juga kan dominan Asia. Pada waktu itu ya melakukan belasungkawa, mengumpulkan dana untuk orang-orang yang mati syahid sebagai utusan daripada Sultan Abdul Hamid II ya di Ottoman itu. Nah jadi sudah masuk tuh, dan orang Jepang sudah ada yang masuk Islam gitu. Meskipun saya sebutkan tadi ada catatan abad ke-16 dari orang Portugis itu kan. Nah, kemudian selanjutnya pada tahun 900 sampai 920 itu mulai kunjungan lagi orang-orang orang-orang Ottoman kan. Sebenarnya siapa utusan Abdullah Hamid Ali itu untuk mendirikan masjid, kemudian juga untuk melihat perang Jepang dengan Rusia, perang pertama. Juga kan perang pertama kan Rusia kalah sama Jepang, sehingga membangkitkan kepercayaan ras berwarna muncul kan, termasuk Indonesia, ras kuning, ras nggak ada ras hijau gitu kan, ras hitam sama matang gitu kan, coklat. Itu kan membangkitkan, merontokkan dominasi kulit putih. Nah, pada masa itu utusan Turki juga sudah datang lagi dan sudah banyak orang yang masuk Islam di Jepang. 1920 juga sampai akhirnya 1930-an itu semakin intens Jepang tuh melakukan pertemuan dengan negara-negara Muslim karena untuk menghadapi kekuatan imperialisme Eropa. Dan mulai diterjemahkan tuh Quran, kitab-kitabnya gitu, Quran, hadis dan sebagainya. Nah, pada setelah Perang Dunia Kedua, di mana Jepang juga terlibat Perang Dunia Kedua, itu bersentuhan dengan orang-orang Islam kan, termasuk Indonesia. Tidak sedikit orang Jepang juga yang masuk Islam karena dia terlibat dengan Indonesia yang pada waktu itu adalah dijajah Hindia Belanda. Begitu juga ketika perang Manchuria antara Jepang dengan Tiongkok, banyak juga orang-orang Jepang yang masuk Islam. Misalnya Umar Yakoyama Mao gitu, itu juga adalah musim pertama gitu kan pada abad ke-20 gitu kan. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Jepang itu kan terlibat dengan pemulihan ekonomi. Dan dia kan harus melakukan ekspansionis pasar gitu, pasar bebas. Dan dia semakin tertarik dengan dunia Islam karena memang pangsa pasar menjanjikan dan mulai banyak diterjemahkan. Diterjemahkan kitab-kitab Al-Quran dan hadis. Dan mulai banyak kunjungan, terutama dari Mesir dan Al-Azhar. Banyak para cendekiawan Muslim Jepang yang kuliah di Al-Azhar itu ya masih tidak begitu, sebenarnya masih sedikit. Setelah Perang Dunia Kedua itu umat Islam di Jepang tuh diperkirakan mencapai 600 orang sampai 700 orang gitu kan. Nah kemudian setelah tahun 53 itu mulai berkembang tuh, dan tahun 60 didirikannya beberapa lembaga Islam, asosiasi Jepang misalnya. Saya sebutkan nanti di laptop saya nih, di tulisan saya. Sampai hari ini kan ada beberapa asosiasi kan di Islam di Jepang itu. Nah, periode selanjutnya 1960 sampai 1970-an itu banyak kaum imigran, bukan hanya dari orang Turki dan orang Arab Persia, tetapi juga orang-orang dari kawasan yang lain, Asia Tenggara misalnya. Bahkan di Indonesia paling banyak itu orang yang belajar, migran yang sebagai student, sebagai mahasiswa belajar di situ, teknologi, pengetahuan, dan juga ikut menyebarkan umat Islam. Nah, jadi umat Islam di Jepang itu semakin bertambah. Jadi bukan hanya orang asli, orang pribumi dengan kaum migran. Sehingga diperkirakan sekarang itu sekitar ya sampai 200.000, 300.000 sekarang ini ya, umat Islam di Jepang itu, dan kebanyakan kaum migran. 10% adalah orang asli pribumi ya, orang Jepang gitu kan. Dan paling banyak ini harus catat saudara,
itu migran Muslim asal Indonesia sekarang ini yang dominan. Yang tadinya kan orang Asia Selatan, India, Pakistan ya kan, karena bekerja di sana, Bangladesh, kemudian mencari ilmu pengetahuan, ternyata perkembangan selanjutnya ya dominan adalah Indonesia. Nah itu ya, untuk sementara. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ya, apa saja sih mazhab Islam yang ada di Jepang? Yang Muslim Jepang itu kan imigran, kaum imigran. 80% sampai 90% kaum imigran, jadi berlatar belakang, berbeda etnis, berbeda madhab, dan berbeda tradisi. Namun mayoritas adalah bermadhab Sunni. Tapi Syiah juga ada gitu, minoritas. Dan yang minoritas itu adalah, kan ada dua besar ya, Sunni dan Syiah. Tetapi juga ada yang di luar Sunni dan Syiah, yaitu Ahmadi, yang menyatakan dirinya Islam gitu kan, yang menyatakan diri sebagai Muslim. Itu juga ada Islam Ahmadiyah, terutama dari India dan Pakistan ya. Bahkan sekarang misalnya orang-orang jamaah tabligh banyak menyebarkan berdakwah di Jepang juga di situ ya. Karena kenapa kaum imigran begitu banyak di Jepang? Karena memang Jepang membutuhkan tenaga kerja. Kan dia banyak perusahaan-perusahaan investasi di negara-negara, dan itu membawa gitu para pekerja di negara tempatan. Misalnya dari Indonesia ya kan, dia membuka misalnya perusahaan-perusahaan Indonesia, maka banyak teknisi-teknisi yang dididik oleh Jepang, misalnya dari D3 kemudian dilanjutkan ke Jepang dididik lagi 1 tahun, atau yang S1 gitu. Nah itu migrasi kan ke sana, kaum imigran di situ. Tapi ada yang mungkin di situ selanjutnya menjadi orang ahli Jepang gitu kan, atau penduduk Jepang, maksudnya ahli itu bahasa Malaysia, penduduk Jepang, ada juga pulang lagi. Kita sebut misalnya budayawan Sunda ya, siapa Pak Kang Aip Rosidi almarhum ya, Allahumma yarham itu. Dia kan, beliau kan tidak pernah sarjana, dia sebagai seorang penulis, sastrawan, ahli ya, dia menjadi profesor di Jepang, dan dia banyak memberikan andil di situ di Jepang itu, dan mulai banyak imigran kan di Jepang. Kenapa misalnya kaum imigran dari Indonesia lebih senang ke Jepang, orang sekolah ke Jepang itu? Karena memang pertama budaya Asia, yang kedua dari makanan juga tidak jauh beda dengan kita di Eropa gitu, sama-sama kan. Bahkan sebuah teori saya nanti sebutkan bahwa ada hubungan antara Jepang dengan suku-suku di Asia Tenggara. Bahkan dari bahasa saja itu, misalnya suku Jomon dan Ainu itu suku katanya mengandung yang termasuk Jepang, yang masuk pada bahasa Jepang ya. Itu ada suku kata yang percis seperti akar suku seperti Austronesia ya, kaki, koko, kak, ya kan, ini kan, kakak itu kan Jepang. Kadang-kadang omongan Jepang, bahasa Jepang itu, leksika Jepang hampir sama dengan orang Minang atau orang Sunda atau orang Jawa gitu kan. Bahkan kacapinya juga kan, coba lihat musik kacapi itu dan suling itu hampir mirip dengan Sunda ya kan. Artinya sekali lagi, mengapa mereka migrasi kaum muslim ini terutama di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia kebanyakan itu, terutama Indonesia yang banyak berkiblat ke Jepang, itu karena memang budayanya lebih dekat. Bahkan kenapa Malaysia pernah maju gitu kan, ekonomi zaman Mahathir, itu karena berkiblat ke timur, ke Jepang, bukan ke Eropa, bukan ke barat. Setelah berkiblat ke politik, kebijakan politiknya berkiblat mengambil ilmu dan teknologi dari timur, yaitu Jepang, yang maju kan Malaysia. Jadi madhabnya sangat bervarian, tetapi mayoritas adalah Sunni. Sunninya ya Sunni Syafi'iyah, bukan Sunni, ya ada sedikit yang kalau dari Iran ya Syiah dan Hanafi, sebetulnya Hanafiyat ya. Wahabi juga ada tapi tidak dominan, karena memang Jepang sangat anti terhadap kelompok-kelompok yang dianggap radikal. Ya, organisasi-organisasi yang ada di Jepang harus saya sebutkan di sini. Di antaranya ya saya akan bacakan di laptop saya. Pertama misalnya ini sekarang meningkatnya
Muslim di Jepang itu 25 kali lipat daripada 50 tahun yang lalu. Nah, di antaranya kan banyak juga organisasi termasuk sekolah-sekolah. Di antara organisasi di antaranya adalah ada Asosiasi Islam di Hokkaido ya, itu oleh Mr. Abdullah. Ada Asosiasi Persahabatan Islam Jepang di Kyoto, itu oleh Mr. Ali Kobayashi. Kemudian ada Asosiasi Dakwah Islam di Osaka, itu oleh Bapak Abdurrahim Yamaguchi ya. Saya bilangnya Bapak aja nggak apa-apa lah. Dia senangnya bilang Bapak gitu, dia nggak mau pakai Mister. Kata dia saya suka pakai Bapak gitu. Saya menyebut Bapak Abdurrahim Yamaguchi, yang mudah-mudahan dia dengar omongan saya. Kemudian Asosiasi Islam di Nara. Nara itu bukan Nara. Saya sudah coba Nara. Itu kan hampir salah. Bahasa Melayu atau bahasa Sunda Nara gitu kan. Itu Muhammad Nakamura, Asosiasi Wanita Muslim di Osaka dan Kyoto. Itu Ibu Jeba Kumi atau Saster Jeba Kumi ya. Kemudian Asosiasi Kebudayaan Arab di Tokyo. Itu banyak juga ya kan, karena memang King Abdul Aziz juga sebelum itu pernah mengutuskan beberapa ilmuwan, ini singkatnya saja. Jadi Jepang itu sebuah negara yang banyak dikunjungi oleh migran Muslim ya, dari beberapa negara Islam ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan terakhir ya, Pak. Bagaimana sih problematika yang dihadapi oleh Muslim minoritas di Jepang? Ya, begini. Satu pihak ada perkembangan ya, tapi pihak itu punya masalah. Tidak seperti di Muslim minoritas, tidak seperti Muslim di mayoritas, katakanlah Indonesia ya. Indonesia saja ada masalah gitu, apalagi yang minoritas gitu. Rata-rata pertama misalnya yang sekarang muncul adalah sikap Islamofobi dari kebanyakan orang-orang Jepang. Meskipun pada dasarnya Muslim di Jepang, Islam di Jepang itu minoritas, tetapi di atas Kristen. Di atas Kristen, di bawah Bahai, agama Bahai. Kebanyakan agama Shinto dan Buddhis kan di Jepang itu. Jadi nomor 4 kita ini, jadi di atas Kristen dan Katolik gitu, di Islam di Jepang itu. Ya ada, ya saya sebut tadi, masalah yang dihadapi kaum Muslim itu adalah Islamofobia gitu kan. Kalau misalnya ada terjadi gerakan radikalisme, ya isu terorisme itu sering menganggap terhadap Muslim baik kaum imigran maupun orang asli Jepang saja dianggap sebagai teroris. Kamu membunuh kami, itu biasa dihadapi begitu. Yang kedua yang sekarang muncul itu hampir seperti Taiwan. Ya, nanti akan bicara soal Taiwan kan. Itu diantaranya kan gini, Jepang itu kan bukan negara Muslim ya, bukan negara Kristen lagi ya. Itu masalahnya pemakaman. Ya kan? Kan kalau agama Buddhis atau Shinto itu kan dengan dibakar ya, kremasi kan. Nah kalau di Jepang kan belum ada itu. Nanti bari itu orang-orang untuk menguburkan kaum Muslim itu masalah. Jadi belum punya makam yang representatif. Makanya sekarang Muslim Jepang itu juga kan, kaum Muslim Jepang lagi mengusahakan agar makam-makam itu banyak di setiap kota-kota besar di Jepang. Karena kan pemakaman kita kan bukan dikremasi, tetapi ditimbun di dalam tanah sesuai dengan ajaran Islam kan, sesuai dengan syariat Islam. Itu di antara masalahnya. Kalau ekonomi sih Muslim Jepang termasuk relatif bagus dibandingkan dengan Muslim-Muslim di luar Jepang gitu. Karena memang Jepang untuk beberapa tahun ke belakang dan sampai hari ini termasuk 8 negara yang masih maju, meskipun pada hari ini sudah itu kan ekonomi Jepang itu terancam bersama Amerika oleh kekuatan ekonomi Tiongkok kan, karena keberhasilan Deng Xiaoping melakukan KIP yaitu dengan sistem sosialisme restriksi Tiongkok, tetapi masuk pada pasar bebas. Ya, udah itu cukup aja, nanti ditambah-tambah ya, gitu ya. Ya, udah ya. Mungkin
mungkin cukup saja. Terima kasih ya Bu Ya, ya, untuk ya. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.